Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sahabat-sahabat semuanya, marilah kita berdoa. Semoga Allah senantiasa memberikan kita nikmat sehat, suatu nikmat yang sangat berharga di tengah pandemi ini. Orang yang sehat, orang yang fit itu sangat diidamkan oleh seluruh manusia di dunia di masa pandemi. Semoga Allah senantiasa memberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat murah rezeki, agar kita bisa tetap bertahan di tengah pandemi dan krisis ekonomi yang mengiringinya. Semoga musibah ini segera berlalu dan semoga bangsa kita terbebas dari krisis kesehatan maupun krisis ekonomi. Semoga Allah jauhkan bangsa kita dari krisis-krisis yang kira-kira bisa merugikan bangsa kita dan rakyat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, Lebaran kali ini tentunya itu bentuk dan modelnya itu akan sangat berbeda. Kita tidak lagi bisa merasakan secara fisik ya, dalam jarak yang sangat dekat. Kita tidak bisa mudik pulang kampung, ketemu orang tua yang jauh di sana, ketemu keluarga yang jauh di sana, ketemu sanak famili yang jauh di sana, ketemu kerabat besar kita, berkumpul bersama, makan bersama di hari raya Lebaran. Dan tentunya itu harus kita yakini bahwa semua itu akan kita tahan untuk sementara. Kita tidak berlebaran dengan model seperti itu untuk sementara waktu. Tentunya rasa sedih tidak bertemu keluarga, kita bisa telepon mereka, video call mereka, kita bisa bertemu mereka dalam pertemuan virtual yang tidak mengurangi nilai pertemuan dan silaturahim. Marilah kita maknai Idul Fitri kali ini dengan makna yang sesuai dengan syariat. Semoga kita menjadi orang-orang yang aid. Aid itu apa? Orang yang kembali kemana? Kembali kepada fitrah. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang kembali kepada kesucian selama sebulan penuh dalam bulan suci Ramadan, yang dimana kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah sholat tarawih, ibadah sholat sunnah lainnya, ibadah sholat tahajud, ibadah tadarus. Kita mengkhatamkan ayat-ayat suci Al-Quran yang 6.666 ayat. Kita menghatamkan, ada yang menghatamkan sekali, ada yang menghatamkan 2 kali, ada yang menghatamkan 3 kali. Lalu di akhir penghujung bulan suci Ramadan kita menunaikan zakat fitrah. Lalu bagi kaum muslimin yang dimana mengalami finansial yang lebih, itu mengeluarkan zakat mal di bulan suci Ramadan dan bulan-bulan lain. Artinya dalam rangkaian yang panjang selama bulan suci Ramadan, kita telah dilatih secara spiritual, kita telah dilatih. Baik spiritual itu terkait dengan individu, yaitu sholat maktubah, sholat wajib, sholat sunnah tarawih dan lain-lain. Memperkuat spiritualitas kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga memperkuat spiritualitas sosial kita dengan sesama. Dalam rangkaian yang panjang itu,
Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya menyediakan satu hari khusus yang dinamakan Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Maksudnya adalah kembali kepada fitrah adalah orang-orang yang sukses, yaitu al-faizin, orang-orang yang beruntung. Beruntung karena apa? Karena semua ibadah dilakukan selama bulan suci Ramadan. Berpuasa, menahan lapar dan dahaga dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Berpuasa, menahan diri, emosi, melatih diri menjadi orang yang tidak mudah tersinggung, melatih diri menjadi orang yang penyabar, melatih diri menjadi orang yang dermawan, melatih diri menjadi orang yang berhati bersih, melatih diri menjadi orang yang bijaksana, melatih diri menjadi orang yang menebar kebaikan, baik untuk dirinya, tentu saja yang pasti adalah menebar kebaikan untuk sesama, memberikan kebaikan, menjadi orang yang bijak. Akankah kita sudah menjadi orang seperti itu sehingga kita layak disebut al-faizin? Rasulullah SAW melalui hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Teks hadis ini secara teks itu ada beragam meskipun perawinya satu. Hadis ini muttafaq itu Bukhari dan Muslim mensahihkan sama-sama hadis ini. Jadi sepakat antara Imam Bukhari dan Imam Muslim menempatkan hadis ini sebagai menempatkan derajat sanad hadis ini menjadi hadis yang sahih. Sahih di kitab Sahih Bukhari dan sahih di kitab Sahih Muslim. Nah, apa maksud dari hadis ini? Maksudnya adalah man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan, dengan sebenar-benar iman, artinya dengan keikhlasan yang tinggi, keikhlasan yang penuh rasa cinta. Jadi kalau orang berpuasa tetapi dia terpaksa karena malu dengan orang tuanya, karena malu dengan pacarnya, mungkin pacar yang selalu memerintahkan dia untuk berbuat baik. Orang yang berpuasa karena malu itu tentu saja puasanya tidak dapat pahala. Jadi penghargaan atas orang yang berpuasa adalah orang yang ikhlas menjalani ritual puasa, baik lahir maupun batin. Apa itu lahir? Lahir itu orang yang secara ibadah, orang yang ibadah puasanya itu ikhlas, menahan lapar dan dahaga itu ikhlas. Jadi jangan sampai menahan saking gak ikhlasnya, misalnya ada orang yang tidak ikhlas misalnya, itu saking tidak ikhlasnya misalnya dia tidur seharian, nah ini nggak dapet apa-apa. Karena kenapa? Karena soma yang dimaksud, saum yang dimaksud adalah saum yang imanan, di mana puasa yang dilakukan oleh orang yang menjalankan ibadah puasa itu dengan sebenar-benar iman, sebenar-benar keikhlasan, kecintaan. Jadi ikhlas diiringi rasa cinta, mencintai,
menikmati berpuasa, tidak mengeluh di tengah perjalanan selama menjalankan ibadah puasa, tidak mengeluh di tengah terik matahari, tidak mengeluh karena haus, tidak mengeluh karena lapar. Jadi orang yang secara iman itu mampu menjalankan ibadah puasa dengan ikhlas, sabar, dan penuh cinta menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagi siapa orang yang berpuasa itu imanan, itu dengan sebenar-benar iman, wahtisaban. Jadi dengan penuh keikhlasan, dengan penuh perhitungan spiritual. Jadi spiritual dengan penuh kesempurnaan spiritual. Jadi ihtisaban itu mengharap ridha Allah. Jadi hanya mengharap ridha Allah. Imanan sebenar-benar iman, wahtisaban, dan hanya mengharap ridha Allah dan hanya mengharap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang demikian ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi maka orang yang puasanya sebenar-benar iman, orang yang puasanya sebenar-benar semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan diampuni segala dosanya. Nah, artinya apa? Puasa itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi puasa itu harus dijalani dengan cinta. Karena puasa dijalani dengan cinta, maka orang yang berpuasa itu senantiasa menghiasi puasanya dengan amalan-amalan ibadah. Tidak hanya amalan ibadah wajib seperti sholat 5 waktu, tetapi juga menjalankan ibadah-ibadah ibadah lainnya yang dilakukan selama bulan suci Ramadan, misalnya mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali misalnya, atau senantiasa melaksanakan sholat tarawih selama sebulan penuh dan menghiasi malam-malamnya dengan berzikir, bertasbih, tahlil, tahmid, membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, apalagi memahami nilai-nilai Al-Quran. Jadi kalau membaca sebenarnya baru di level pertama, tapi kalau sampai orang menyelami pemahaman maksud-maksud Al-Quran dan menjalankan nilai-nilai Al-Quran selama bulan suci Ramadan, maka puasanya itu akan mendapatkan award dari Gusti Allah. Berupa apa? Berupa ampunan. Ampunan atas semua dosa-dosa. Jadi puasa itu tujuannya adalah menciptakan pribadi-pribadi yang berhati bersih, pribadi-pribadi yang punya spiritualitas tinggi, pribadi-pribadi yang bisa menebar keteladanan, pribadi-pribadi yang mampu menjadi sosok yang menebar kebijaksanaan, menebar kebaikan bagi sesama, bagi pasangannya, bagi keturunannya, bagi orang tuanya, menebar kebaikan. Selalu berkata yang baik, selalu berkata dengan perkataan yang lembut dan enak didengar, selalu membahagiakan orang, intinya. Jadi kalau sudah menjadi pribadi yang seperti itu, pribadi yang tidak mencela orang lain, pribadi yang tidak berkata hoax, kalau tidak menjadi pribadi yang menebar kebencian, tetapi menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang paripurna, menjadi pribadi yang gimana orang berada di dekatnya merasa nyaman, merasa aman, merasa tentram, maka
Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan. Jadi pribadi yang seperti apa? Pribadi yang menyelami nilai-nilai Al-Quran. Al-Quran memberikan banyak nilai. Di antaranya adalah nilai keadilan, nilai al-musawah, penghargaan status sosial yang setara, secara status spiritual yang setara, status kemanusiaan yang setara, penghargaan. Nah, penghargaan atas itu, maka menghargai nilai-nilai, artinya menghargai nilai-nilai Al-Quran. Jadi tidak hanya membacanya, tidak hanya mengkhatamkannya, tetapi memaknai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kalau sudah menjadi pribadi yang seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan satu hari sebagai sebuah perayaan, atau orang yang sudah lulus secara spiritual itu ada wisudanya gitu. Jadi di wisuda kapan? Yaitu di masa Idul Fitri. Jadi Idul Fitri adalah hari di mana itu khusus dimiliki oleh wisudawan spiritual terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah kita sudah sampai ke tahap itu? Jadi marilah kita sejenak merenung dan bermuhasabah, apakah kita sudah layak sebagai pribadi yang memiliki nilai-nilai spiritual, pribadi yang menahan, pribadi yang punya kesabaran yang tinggi, pribadi yang punya nilai moral yang paripurna, yang menjalankan nilai-nilai yang terkandung di dalam ayat suci Al-Quran. Ini hadis ini bermakna luas. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Makanya ada teks yang lain. Ini hadis sahih. An Abi Hurairah. Jadi ada hadis yang juga sama diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Nah, ini qala. Ada yang setelah itu teksnya anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah. Ada yang setelah itu teksnya qala Rasulullah. Nah, kalau yang teksnya diawali dengan An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah, bahwasanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man qama ramadhana, barang siapa yang menjalankan Ramadan, jadi imanan wa ihtisaban, jadi menjalankan Ramadan apa? Menjalankan ibadah-ibadah yang ada di bulan suci Ramadan. Ibadah puasa, ibadah sholat maktubah tentunya, ibadah sholat sunnah, ibadah membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan ibadah menyelami nilai-nilai Al-Quran dan mempraktekkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang masuk dalam kategori itu, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Nah, ini penjelasan yang tadi saya maksud. Hadis ini juga muttafaqun, dengan teks yang seperti ini juga muttafaqun alaih. Nah, hadis yang sama juga, mayyakum lailatul qadri. Jadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Nah, berbeda kan teksnya, tetapi intinya sama sebenarnya. Mayyakum lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Jadi orang yang mayyakum lailatul qadri, orang yang dimana bertemu dengan lailatul qadri, artinya orang yang mayyakum lailatul qadri, orang yang di mana malam-malam bulan suci Ramadan menunggu Lailatul Qadar,
beribadah dengan sebaik-baik, berupaya bertemu dengan Lailatul Qadar dengan amalan-amalan sunnah, dengan amalan-amalan tentunya amalan wajib, amalan-amalan sunnah, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Makanya Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, yang dimaksud iman adalah al-i'tiqad bihaqqi fardiyati shaumi. Jadi yakin dengan kebenaran fardiyat shaum, dengan kebenaran kewajiban berpuasa. Dan tentunya yang dimaksud ihtisab yaitu talabut thawab min Allah, hanya mengharap ridha Allah. Marilah kita merenung sejenak agar kita bisa menjadi pribadi yang imanan wahtisaban, sehingga kita layak menjadi pribadi yang diwisuda atau pribadi yang merayakan hari Idul Fitri. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.